Pengertian ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah ukuran dalam statistika yang menunjukkan seberapa jauh dan sebaran data dari nilai pusatnya, semisal rata-rata. Ukuran ini membantu mengetahui apakah data tersebut tersebar luas atau terkumpul di sekitar nilai tertentu. Jenis-jenis ukuran penyebaran data: 1. Jangkauan range. 2. Jangkauan interkuartil kelompok. 3. Simpangan baku tunggal. 4. Simpangan baku kelompok. Jangkauan tunggal atau jangkauan range adalah selisih antara nilai maksimum dengan minimum dalam kumpulan data yang dihitung dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Sebagai contoh, jika nilai tertinggi dalam data adalah 90 dan nilai terendah 50, maka jangkauan data tersebut adalah 90 dikurangi 50 sama dengan 40. Jangkauan range kelompok. Jangkauan data kelompok adalah selisih antara batas atas tertinggi dan batas bawah terendah dari tabel distribusi frekuensi yang dihitung dengan rumus range sama dengan batas kelas atas dikurangi batas kelas bawah, seperti kelas nilai 40 sampai 49 frekuensi 5, 50 sampai 59 frekuensi 8, 60 sampai 69 frekuensi 6. Batas bawah kelas pertama sama dengan 39.5. Batas atas kelas terakhir sama dengan 69.5. Range sama dengan 69.5 dikurangi 39.5 sama dengan 30. Jadi data tersebar dalam rentang adalah 30 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau hamparan merupakan selisih antara kuartil bawah dan kuartil atas yang dihitung dengan rumus J3 sama dengan Y3 kurangi Y1. Data nilai siswa sudah diurutkan 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Y1 sama dengan nilai tengah dari setengah bawah, buka kurung 65 ditambah 70 tutup kurung per 2 sama dengan 67,5. Y3 sama dengan nilai tengah dari setengah atas, buka kurung 85 ditambah 90 tutup kurung per 2 sama dengan 87,5. EGR sama dengan 87,5 dikurangi 67,5 sama dengan 20. Selanjutnya, jangkauan interkuartil kelompok. Jangkauan interkuartil dalam kurung IGR adalah selisih antara Y3 dan Y1, yaitu sebaran 50% data tengah dalam data kelompok dengan rumus IGR sama dengan Y3 kurangi Y1. Contoh soal, kelas nilai 40 sampai 49 frekuensi 4, 50 kelas nilai 50 sampai 59 frekuensi 6, kelas nilai 60 sampai 69 frekuensi 10, kelas nilai 70 sampai 79 frekuensi 8, kelas nilai 80 sampai 89 frekuensi 2. Langkah pertama, kita hitung total frekuensi. Jumlah seluruh frekuensi sama dengan 4 plus 6 plus 10 plus 8 plus 2 sama dengan 30. Langkah kedua, kita cari posisi Y1 dan Y3. Y1 sama dengan 1/4 dikali 30 sama dengan 7,5. Berarti Y1 terletak di kelas 60 sampai 69. Y3 sama dengan 3/4 kali 30 sama dengan 22,5. Berarti Y3 terletak di kelas 70 sampai 79. Langkah ketiga, kita hitung nilai Y1 menggunakan rumus Y1 sama dengan L plus 1/4N dikurangi F per F kali I, dengan L sama dengan 59,5 batas bawah kelas Y1, F sama dengan 10 dalam kurung frekuensi kumulatif sebelum kelas Y1, F sama dengan 10 frekuensi kelas Y1, I sama dengan 10 dalam kurung panjang kelas. Maka Y1 sama dengan 59,5 plus dalam kurung 7,5 dikurangi 10 per 10 kali 10
sama dengan 59,5 dikurangi 2,5 sama dengan 57. Langkah keempat, kita hitung Phi3 dengan rumus yang sama. L sama dengan 69,5, F sama dengan 20, F sama dengan 8, I sama dengan 10. Maka Phi3 sama dengan 69,5 plus dalam kurung 22,5 dikurangi 20 tutup kurung. Varian dan simpangan baku. Varian atau ragam adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat rata-rata dibagi dua, yaitu ada simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Varian dan simpangan baku dalam data tunggal. Varian merupakan mencerminkan seberapa besar nilai-nilai dalam kumpulan data bervariasi satu sama lain. Sedangkan simpangan tunggal adalah mencerminkan seberapa besar nilai-nilai dalam kumpulan data bervariasi dengan satu sama lain. Dengan rumus, yang pertama rumus dari variabel yaitu ada S kuadrat sama dengan N sigma I sama dengan 1 dibuka kurung XI dikurangi X bar dan tutup kurung kuadrat 2 dan dibagi dengan N. Sedangkan rumus dari simpangan data baku tunggal yaitu S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 buka kurung XI dikurangi X bar tutup kurung kuadrat dan dibagi dengan N. Contoh soalnya yaitu diberikan data 6, 3, 7, 8, 6, 8, 9, 3, 5, 4, dan 7. Lalu kita menentukan varian dan simpangan baku dari data tersebut. Dengan jawabannya yaitu langkah pertama adalah kita menuliskan data yang telah diberikan tadi, lalu data tersebut diurutkan menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, dan yang terakhir adalah 9. Langkah keduanya yaitu kita mencari nilai rata-rata atau mean dari data tersebut. Jumlah seluruh datanya yaitu ada 66 dan banyak datanya atau bisa disebut dengan N adalah 11 dan maka rata-rata X barnya yaitu sama dengan 66 dibagi 11 adalah hasilnya 6. Langkah ketiganya yaitu kita menghitung selisih tiap data terhadap data rata-rata lalu kita kuadratkan. Contohnya yaitu ada buka kurung 3 dikurangi 6 lalu ditutup kurung di pangkat 2 yaitu ada hasilnya 9. 4 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 4. Buka kurung 6 dikurangi 6 tutup kurung dikuadratkan hasilnya adalah 0 dan seterusnya hingga data tersebut habis. Hasil dari semua kuadrat selisih ini kita jumlahkan dan dengan hasil akhirnya yaitu adalah 42. Langkah keempatnya kita hitung varian atau bisa disebut dengan S kuadrat dengan rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat selisih dibagi N, yaitu S kuadrat sama dengan 42 dibagi 11 dengan hasil 3,82. Langkah kelimanya yaitu kita mencari simpangan baku atau S dengan rumus S sama dengan akar S kuadrat yaitu sama dengan akar 3,82 sama dengan 1,96. Jadi kesimpulan dari data tersebut adalah variannya adalah 3,82 dengan simpangan bakunya adalah 1,96. Varian adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data terhadap rata-rata. Simpangan baku adalah akar dari varian dan menunjukkan sebaran data dalam satuan aslinya. Rumusnya adalah S kuadrat jumlah kali per rata-rata kuadrat dibagi N dan S sama dengan akar dari S kuadrat. Berikut contoh soal distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita hitung nilai tengah tiap kelas, lalu dikalikan dengan frekuensi. Hasilnya kita jumlahkan untuk mendapatkan rata-rata, yaitu 74,25. Lalu kita hitung selisih kuadrat tiap nilai dengan rata-rata, kalikan dengan frekuensinya dan jumlahkan kita dapatkan varian terbesar 137,44. Simpangan bakunya adalah akar dari varian yaitu 11,72.